Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Khairunisa, mahasiswa S2 Farmasi Universitas Pancasila. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan teknologi di bidang kesehatan. Yang akan saya presentasikan yaitu tentang IoT atau Internet of Things. Apa itu IoT? IoT merupakan singkatan dari Internet of Things. IoT ini berkaitan dengan jaringan internet yang menghubungkan objek-objek tertentu. Konsep di mana berbagai perangkat bersensor saling terhubung melalui internet untuk mengumpulkan dan mentransfer data. Manfaat dari IoT, perangkat yang dapat dikontrol dari jarak jauh dengan internet untuk menghubungkan dunia fisik ke sistem berbasis komputer. Yang pertama, improve customer engagement. IoT dapat meningkatkan pengalaman pengguna dengan mengotomatiskan segala tindakan. Yang kedua, technical optimization. IoT membantu banyak dalam meningkatkan kegunaan teknologi dan membantu membuatnya lebih baik. Yang ketiga, reduce waste. IoT menyediakan informasi yang mengarah ke pengambilan keputusan. Unsur-unsur dalam IoT. Yang pertama, sensor. Perangkat yang berfungsi untuk merekam dan mengumpulkan data. Biasanya berupa microchip. Yang kedua, konektivitas. Menghubungkan antara sensor, perangkat, dan penyimpanan data. Elemen-elemen dihubungkan dengan berbagai jenis jaringan internet seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan satelit. Yang ketiga, cloud. Berkat konektivitas data bisa dikirim ke cloud. Cloud adalah server untuk menyimpan dan memproses data sesuai kebutuhan pengguna IoT. Yang keempat, artificial intelligence. Teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program untuk berpikir layaknya otak manusia. Misalnya mengolah data sesuai keperluan pengguna. Yang kelima, user interface. User interface berfungsi untuk menampilkan informasi yang telah diolah cloud ke pengguna IoT, seperti munculnya notifikasi di smartphone. Aplikasi IoT dalam layanan kesehatan. Yang pertama, dapat memantau pasien dari jarak jauh. Kedua, mengumpulkan data waktu nyata tentang tanda-tanda vital pasien, seperti detak jantung, tekanan darah, dan saturasi oksigen. Kemudian dapat juga digunakan untuk melacak peralatan medis, mengelola inventaris, dan memantau kepatuhan pengobatan. Yang pertama, Asset Inventory Management. Berikut adalah contoh layanan yang menggunakan IoT di rumah sakit. Yang pertama, dapat menghitung aset yang ada di dalam rumah sakit. Menggunakan alat untuk mendeteksi. Kemudian dapat mengkalibrasi atau maintenance dari alat-alat seperti temperatur dan kelembapan. Yang kedua, tentang penggunaan dari alat-alat yang ada di rumah sakit. Seperti dapat mengetahui alat mana saja yang membutuhkan untuk diservis secara otomatis. Kemudian keamanan terhadap aset, sehingga dapat mendeteksi adanya kehilangan atau pencurian dari aset yang ada di rumah sakit. Kemudian untuk memanajemen pasien selama berada di rumah sakit. Pasien dapat diberikan atau menggunakan tag untuk identitas pasien selama di rumah sakit, sehingga dapat men-track apa saja yang dilakukan pasien di rumah sakit. Data dapat ditransfer melalui monitor, sehingga keluarga pasien dapat mengetahui bagaimana proses operasi pasien. Dapat mendeteksi ruangan yang sesuai untuk tindakan pasien.
sehingga bisa dikontrol melalui monitor dari keluarga pasien, sehingga pasien dan keluarga merasa lebih aman. Selanjutnya adalah keamanan bagi pasien, sehingga pasien dapat mengirimkan notifikasi kepada perawat tentang apa yang terjadi di dalam ruang rawat inap. Dan perawat dapat mencari device atau alat kesehatan yang diperlukan sehingga membutuhkan waktu yang lebih efisien untuk mendapatkan alat yang dibutuhkan. Kemudian untuk keamanan bagi infant atau anak-anak. Anak-anak juga menggunakan tag yang dipasangkan di kaki atau di tangannya, sehingga ketika dia berada di luar jangkauan akan muncul notifikasi keamanan terhadap security. Dan juga untuk keamanan staf yang ada di rumah sakit. Setiap staf juga dipasangkan menggunakan alat yang bisa memberikan notifikasi kepada bagian keamanan jika terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau yang membahayakan pegawai. Ini untuk mengetahui di mana tempat alat-alat kesehatan yang dibutuhkan sehingga memudahkan untuk diantarnya alat-alat kesehatan tersebut. Kemudian untuk memonitoring environment seperti dari temperatur untuk tempat penyimpanan obat, temperatur ruangan, ataupun kelembapan udara yang ada di ruangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.